Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Nafika, Pak Somakin, dan Bu Weni, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang aliran rekonstruksionisme. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Saya sendiri, Bernika Indralis Ivana, sebagai moderator. Kemudian ada Ayu Lestari, Nadia Setiawati, Raisya Novita Nuraisya, Satila Nurul. Nah, pada aliran rekonstruksionisme ini ada beberapa hal yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian pandangan terhadap pendidikan, kurikulum pendidikan rekonstruksionisme, sejarah lahirnya rekonstruksionisme, tokoh-tokoh aliran tersebut, serta ciri-ciri dan perbedaan aliran rekonstruksionisme dengan aliran yang lain. Selanjutnya, pengertian aliran rekonstruksionisme akan dijelaskan oleh Satira Nurrahma. Kepadanya, saya persilakan. Satira. Sepertinya Satira lagi ada masalah dalam sinyal. Mungkin saya akan menjelaskan pengertian aliran rekonstruksionisme. Etimologis, aliran rekonstruksionisme ini sudah ada saat gimana Satira? Ya, selanjutnya adalah pengertian aliran rekonstruksionisme. Secara etimologis, rekonstruksionisme berasal dari bahasa Inggris atau reconstruct yang berarti membangun kembali atau menyusun kembali. Dalam konteks filsafat, aliran rekonstruksionisme adalah suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Lanjut. Bentar, reloading. Aduh. Lanjut, Sat. Aliran rekonstruksionisme menganggap bahwa dunia dan moral manusia mengalami degradasi di sana-sini, sehingga perlu adanya rekonstruksi tatanan sosial menuju kehidupan yang demokratis, emansipatoris, dan seimbang. Nah, pandang aliran rekonstruksionisme terhadap pendidikan, itu aliran rekonstruksionisme tidak memandang sekolah sebagai satu-satunya alat melaksanakan perubahan secara tunggal. Akan tetapi, institusi pendidikan dapat menyatukan semua elemen masyarakat menuju perubahan yang lebih baik. Dengan demikian, menurut aliran rekonstruksionisme, sekolah dijadikan alat atau media untuk mencapai tatanan yang lebih progresif dan berkemakmuran. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Satira. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Umi Suryaning Tias. Selanjutnya adalah mengenai kurikulum pendidikan rekonstruksionisme dan hakikat tujuan kurikulum menurut pendidikan rekonstruksionisme. Menurut aliran ini, pengetahuan itu ada dalam diri seseorang dan kurikulum memfasilitasi. Pengetahuan harus disistematisasikan melalui kurikulum. Pengetahuan tidak dapat ditransfer begitu saja dari otak seseorang, dari otak guru ke kepala
ke orang lain atau murid. Murid sendiri harus mengartikan apa yang telah diajarkan dengan menyesuaikan terhadap pengalaman-pengalaman mereka. Kurikulum pendidikan rekonstruksionisme yaitu terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah pengetahuan bukanlah gambaran dunia kenyataan belaka, tetapi merupakan konstruksi kenyataan melalui kegiatan subjek. Yang kedua, subjek membentuk skema kognitif, kategori, konsep, dan struktur yang perlu untuk pengetahuan. Pengetahuan dibentuk dalam struktur konsepsi seseorang. Selanjutnya adalah mengenai hakikat tujuan kurikulum pendidikan rekonstruksionisme. Yang pertama, mengubah masyarakat sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Yang kedua, mengubah masyarakat sesuai dengan nilai-nilai tertentu. Dan pandangan kurikulum menurut aliran ini adalah kurikulum sebagai dasar utama pelaksanaan pendidikan dapat dimanfaatkan sebagai alat untuk mengubah sifat masyarakat. Saya kembali ke moderator. Terima kasih Umi atas penjelasannya. Selanjutnya posisi kurikulum akan dijelaskan oleh Raisa. Kepada Raisa, saya persilahkan. Posisi kurikulum berdasarkan beberapa aliran filsafat pendidikan. Yang pertama, konstruk yang dibangun untuk mentransfer apa yang sudah terjadi di masa lalu kepada generasi berikutnya untuk dilestarikan, diteruskan, atau dikembangkan. Ini disetujui oleh aliran perennialisme dan esensialisme. Yang kedua, ada jawaban untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial yang berkenaan dengan pendidikan. Aliran progresisme setujunya. Nah, yang untuk posisi yang ini, yang ketiga, yaitu kurikulum untuk membangun kehidupan masa depan, di mana kehidupan masa lalu, masa sekarang, dan berbagai rencana pengembangan dan pembangunan bangsa dijadikan dasar untuk membangun kehidupan masa depan. Maksudnya, pada aliran yang direkonstruksi yang setuju dengan posisi tersebut, ditekankan pada pemecahan masalah dan berpikir kritis dan mementingkan pemikiran ke arah masa depan. Membantu peserta didik untuk menghadapi perubahan dengan menumbuhkan cara berpikir agar menciptakan alternatif penyelesaian masalah yang lebih efektif. Sehingga peserta didik dalam menghadapi tantangan, ancaman, hambatan yang dihadapi mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang masalah sosial yang mendesak dan bekerja sama untuk menyelesaikannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Raisa atas penjelasannya. Selanjutnya sejarah aliran rekonstruksionisme akan dijelaskan oleh Nadia. Pada Nadia saya persilahkan. Baiklah, sejarah aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme muncul pada tahun 1920, ditandai dengan terbitnya Reconstructions in Philosophy karya John Dewey. Kemudian muncul gerakan oleh John Scott dan Harold Drake pada tahun 1930-an, yang menginginkan lembaga pendidikan sebagai media yang bertujuan mengkonstruksi masyarakat. John Scott berpandangan bahwa pendidikan harus menjadi suatu agen perubahan untuk merekonstruksi sosial. Ia juga mengkritik model pendidikan progresivisme yang dianggap telah gagal dalam mengembangkan teori kesejahteraan sosial dan bahkan dengan tegas mengatakan bahwa pendidikan yang berpusat terhadap anak tidak memiliki jaminan untuk menciptakan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam menghadapi abad ke-20. Aliran rekonstruksionisme ini sama halnya dengan aliran perennialisme yang lahir berawal dari krisis kebudayaan modern. Kemunculan filsafat rekonstruksionisme ini timbul dari kondisi masyarakat Amerika pada khususnya dan masyarakat industri pada umumnya, yang semakin meninggalkan sebuah tatanan dunia yang diidam-idamkan. Perkembangan ilmu, teknologi, dan industrialisasi pada satu sisi memberikan kontribusi positif bagi peningkatan kesejahteraan, tetapi di sisi lain, ia telah memberikan dampak yang negatif. Masyarakat yang tenang, tentram, dan damai pelan-pelan telah tergiring pada keterasingan. Ada yang menganggap kondisi ini karena adanya sifat laissez-faire, kompetisi yang terlalu berlebihan, sehingga bermuara pada pemenuhan kepentingan individual daripada kepentingan sosial pada masyarakat Amerika. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Nadia atas penjelasannya. Selanjutnya ada pun tokoh-tokoh aliran rekonstruksionisme. Yang pertama tadi sudah dijelaskan oleh Nadia bahwa aliran rekonstruksionisme ini pertama kali dipelopori oleh John Dewey pada tahun 1920, ditandai dengan
lahirnya karya yang berjudul Reconstruction in Philosophy. Kemudian ada Caroline Clark. Ia bercita-cita untuk menghasilkan seseorang yang bisa berpikir secara efisien, efektif, dan tindakannya harus konstruktif dengan tujuan manusia tersebut agar bisa mengubah dunia menjadi lebih baik. Maksudnya di sini mengubah dunia menjadi lebih baik itu lebih ke sekolah. Sekolah harus mentransmisikan pengetahuan sosial dan juga berusaha untuk mengkonstruksinya. Kemudian ada George Kunz dan Harold Roth. Kedua tokoh ini yang menggerakkan dari pendapat John Dewey tadi. Dalam publikasi George Kunz ini, There the School Built a New Social Order, menemukan bahwa sekolah akan betul-betul berperan apabila sekolah menjadi pusat bangunan masyarakat secara keseluruhan, atau sekolah digunakan untuk mereformasi masyarakat. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ayu Lestari. Kepada Ayu, saya persilahkan. Selanjutnya, ciri-ciri aliran rekonstruksionisme. Aliran rekonstruksionisme ini berkomitmen membawa perubahan kehidupan sosial, secara kritis melihat tentang warisan budaya. Pendidikan perlu berpikir tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Pesimis terhadap pendekatan akademis. Lalu yang kelima, pendidikan berdasarkan fakta bahwa belajar terbaik bagi manusia adalah terjadi dalam aktivitas sehari-hari. Yang terakhir adalah learning by doing, belajar sambil bertindak. Selanjutnya, Ber. Nah, yang selanjutnya perbedaan aliran rekonstruksionisme dengan aliran perennialisme. Nah, aliran rekonstruksionisme ini mempunyai visi mengembalikan kebudayaan yang serasi dengan kehidupan modern, sehingga melahirkan kebudayaan baru yang sejalan atau serasi dengan kehidupan modern. Selanjutnya, aliran perennialisme itu mempunyai visi untuk kembali ke budaya masa lampau. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ayu Lestari atas penjelasannya. Kemudian kami membuka sesi tanya jawab, di mana kami membuka untuk 3 pertanyaan terlebih dahulu. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ingin bertanya. Silakan Syahrul. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya izin bertanya kepada kelompok aliran rekonstruksionisme. Pertanyaan saya itu, bisa nggak tolong jelaskan perbedaan terus inti-inti dari perbandingan dari aliran ini atau aliran rekonstruksionisme versus yang kemarin, esensialisme, progresionalisme, dan perennialisme. Nah, itu mau lihat inti-intinya aja sih, perbandingan kan. Terima kasih Syahrul atas pertanyaannya. Saya ulangi, Syahrul menanyakan bahwa jelaskan perbedaan inti-inti atau perbandingan antara aliran rekonstruksionisme dengan aliran yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan begitu Syahrul. Iya. Ya, terima kasih Syahrul. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Ber, izin bertanya, Ber. Ya, Dina, silakan. Ya kan, setiap aliran itu pasti punya kelebihan dan kekurangan kan. Nah, saya melihat di makalah sama PPT kalian itu belum ada penjelasan kelebihan dan kekurangan. Boleh tolong dijelaskan? Terus lagi, menurut kalian apakah aliran ini tuh sudah diterapkan dalam pendidikan kita, maksudnya itu dalam pendidikan di Indonesia? Itu saja. Terima kasih, Ber. Ya, terima kasih Dina atas pertanyaannya. Masih saya tunggu 1 pertanyaan lagi dari teman-teman. Saya persilahkan. Bertanya. Ya, silakan Ayu Yunita. Itu pada bagian yang tujuan kurikulum, yang pertama itu kan mengubah masyarakat sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Nah, tolong jelaskan, maksudnya
mengubah masyarakat sesuai dengan kebutuhan ekonomi itu apakah esensi dari tujuan pendidikan menurut aliran rekonstruksionisme ini hanya sekedar menjadikan masyarakat itu untuk kebutuhan ekonomi saja? Terima kasih. Ya, terima kasih Ayunita. Kami tutup dulu untuk sesi pertanyaan pertama ini. Bernika, boleh diulang pertanyaan nomor yang dari Ayu? Ayunita, boleh diulang satu kali lagi pertanyaannya tadi? Yang mengubah tentang ekonomi tadi. Ya, pertanyaannya itu yang di bagian tujuan kurikulum di aliran rekonstruksionisme yang pertama itu nih. Kan ada kan nomor 1 tuh mengubah masyarakat sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Nah, tolong jelaskan maksudnya dari kalimat itu. Ya, terima kasih Ayunita. Baiklah, kelompok kami akan menjawab pertanyaan dari Syarur, itu akan dijawab oleh Raisa. Pada Raisa saya persilahkan. Nah, untuk penjelasannya tentang aliran rekon, esen, perennialisme, dan progres itu, yang untuk perennialisme itu dia lebih menekankan kepada keabdian, keidealan, kebenaran, dan keindahan daripada warisan budaya dan dampak dari sosial tertentu. Pengetahuan itu lebih dianggap penting dan kurang memperhatikan kegiatan sehari-hari. Pendidikannya itu menganut paham menekankan pada kebenaran yang absolut. Nah, terus yang esensialisme itu menekankan pentingnya pewarisan budaya dan pemberian pengetahuan dan keterampilan pada peserta didik agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Matematika, sains, dan mata pelajaran lainnya. Dalam pendidikan. Konteks perbedaan. Oh. Iya, konteks pendidikan. Lanjut. Apa ada yang mau dibantah terlebih dahulu? Lanjut. Aku tadi nanya aja, dalam konteks apa perbandingannya tuh si ini versus itu versus yang lain. Ya, esensialisme itu menekankan pada individu sebagai sumber pengetahuan tentang hidup dan makna. Untuk memahami kehidupan seseorang mesti memahami dirinya sendiri. Terus yang progresivisme itu menekankan pada pentingnya melayani perbedaan individu, berpusat pada peserta didik, variasi pengalaman belajar dan prosesnya. Progresivisme itu merupakan landasan bagi pengembangan belajar peserta didik yang didik aktif. Terus yang terakhir itu materi rekonstruksionisme merupakan kolaborasi lanjutan dari materi dari aliran sebelumnya, yang peradaban manusia dapat sangat ditekankan. Di samping menekankan tentang perbedaan individual seperti pada progresisme, dan itu jauh lebih menekankan tentang pemecahan masalah yang seperti yang saya bilang sebelumnya, dan berpikir kritis dan sejenis seperti itu. Terima kasih Raisa. Bagaimana Syarur? Oh itu ya. Tadi tuh coba ini aja sih aku mintanya, misalnya rekonstruksi versus perennialisme kayak mana, rekonstruksi versus esensialisme kayak mana, rekonstruksi versus satu lagi
Nah, itu maksud aku tuh kalau kalian tadi jelaskannya berjabar ke satu, 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 satu. Oh, ya sudah. Oke. Tapi bisa diterima, Syarul. Ya nggak apa-apa sih. Mungkin di diskusi bisa di itu aja sih. Ya, terima kasih, Sarul. Bagaimana teman-teman yang lain? Mungkin ada tambahan? Kalau sudah cukup, mungkin kelompok kami akan menjawab pertanyaan yang lainnya. Mungkin saya akan mencoba menjawab dulu pertanyaan dari Dina. Kelebihan dan kekurangan aliran rekonstruksionisme ini. Adapun kelebihannya itu, aliran rekonstruksionisme mengikuti perkembangan zaman. Bukan hanya mengikuti perkembangan zaman, namun juga membangun tata susunan kebudayaan baru atau membuang yang tidak perlu. Kedua, menekankan peran murid dan juga peran guru yang cukup besar dalam pembelajaran. Kemudian, aliran rekonstruksionisme ini juga menekankan peserta didik agar terbuka kepada lingkungan sosial dan membahas akan masalah-masalah sosial di lingkungan masyarakatnya. Nah, adapun kekurangan dari aliran ini, aliran rekonstruksionisme ini terlalu fokus kepada sosial, yang artinya hanya berfokus pada pendalaman ilmu sosial peserta didik. Kemudian, aliran ini memungkinkan masuknya politik ke dalam pembelajaran. Yang ketiga ada aliran rekonstruksionisme ini tidak terlalu fokus terhadap perkembangan karakter anak, tidak terlalu fokus terhadap perkembangan karakter anak yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang. Mungkin dari anggota kelompok 4 ada yang ingin ditambahkan dari pertanyaan Dina ini? Atau saya kembalikan kepada Dina dulu, yang mengenai kelebihan dan kekurangannya, Din. Yang tadi kelemahan kedua itu bisa diulang? Kelemahan yang kedua. Aliran ini memungkinkan masuknya politik ke dalam pembelajaran. Dalam hal ini bermaksud kurang baik. Ada beberapa hal yang seharusnya tidak perlu dipelajari pada sistem pembelajaran. Jadi maksudnya ada politik, bisa dijelaskan itu maksudnya bagaimana itu? Mungkin maksudnya itu tidak seharusnya tidak perlu dipelajari sistem politik itu di dalam pembelajaran. Soalnya keikutcampuran politik itu yang politik kotornya itu dapat menyebabkan terganggunya kelancaran dalam pendidikan. Oh, ya, terima kasih. Yang mungkin dari teman-teman yang lain sudah diterapkan itu belum? Ya, sebentar ya, Din. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan dari kelebihan dan kekurangan aliran rekonstruksionisme ini? Dari izin menjawab pertanyaan yang penerapan aliran rekonstruksionisme di Indonesia. Ya, silakan Ayu. Nah, penerapan aliran rekonstruksionisme di Indonesia itu adalah penerapan kurikulum 2013. Nah, itu gimana ya ngomongnya? Terbuka akan perubahan-perubahan yang terjadi di Indonesia. Perubahan-perubahan seperti teknologi,
perubahan sosial, perubahan masyarakat. Nah, itu jadi kurikulum 2013 itu diterapkan bisa juga berdasarkan aliran rekonstruksionisme. Bagaimana, Dina? Jadi sekarang ini kita sudah menerapkan aliran ini ya di dalam pendidikan. Izin menambahkan. Silakan, Satira. Menambahkan yang Ayu tadi, jadi kan aliran rekonstruksionisme ini adalah aliran yang tujuannya itu merombak susunan lama menjadi susunan lebih baru yang menyesuaikan dengan kebudayaan modern. Nah, jadi pada penerapan kurikulum di Indonesia ini kan sudah beberapa kali berganti kurikulum. Nah, itu tuh adalah salah satu bentuk penerapan aliran rekonstruksionisme ini, yaitu merekonstruksi kurikulum sesuai dengan kebutuhan pada zaman tersebut. Terima kasih. Terima kasih Satira atas tambahannya. Bagaimana Dina? Masih ada yang kurang jelas? Ya, terima kasih Dina. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada yang ingin ditambahkan atau ada yang ingin disanggah dari jawaban kelompok kami? Kalau tidak ada, mungkin kami lanjut dulu untuk menjawab. Ya, Putri Nadia, terima kasih. Kami akan lanjut dulu menjawab pertanyaan dari Ayu Yunita yang akan dijawab oleh Nadia. Pada Nadia, saya silakan. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ayu Yunita. Apa maksud dari tujuan kurikulum mengubah masyarakat sesuai dengan kebutuhan ekonomi? Jadi tadi di penjelasan sejarah aliran rekonstruksionisme ini saya sedikit menyampaikan bahwa ada yang menganggap kondisi ini karena adanya sifat laissez-faire. Laissez-faire di sini berarti sinonim dari ekonomi pasar bebas. Makanya di sini dalam rekonstruksionisme ini beranggapan bahwa kompetensi yang terlalu berlebihan sehingga bermuara pada pemenuhan kepentingan individual daripada kepentingan sosial dan masyarakat pada Amerika. Jadi ini berawal dari masyarakat Amerika yang beranggapan bahwa mereka lebih mementingkan memenuhi kebutuhan individual mereka dalam konteks kebutuhan ekonomi mereka. Jadi makanya tujuan dari kurikulum ini yang pertama adalah mengubah masyarakat sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Jadi seperti itu. Sedikit mempertegas, Bar. Ya, silakan Umi. Jadi dari dari jawaban Nadia tadi, maksudnya yang di hakikat dan tujuan kurikulum menurut aliran ini, untuk tujuan yang pertama itu berkaitan dengan ekonomi, itu berkaitan dengan tujuan itu berkaitan dengan sejarah munculnya aliran ini. Jadi untuk yang pertama itu kurikulum itu dikaitkan dengan permasalahan pada saat itu, yaitu permasalahan yang ekonomi pasar bebas tadi. Gitu. Cukup, Ber. Terima kasih Umi dan Nadia atas jawabannya. Bagaimana Ayu Yunita? Tadi waktu pas penjelasan si Dina, benar nggak itu aliran rekonstruksionisme ini udah dipakai kan di Indonesia? Maaf, Ayu, gimana? Itu sih. Tadi waktu pas penjelasan Dina tadi, itu kan jelasin waktu yang aliran rekonstruksionisme ini udah dipakai juga kan di Indonesia. Iya. Nah, itu tadi kan tujuan kurikulumnya kaitannya gara-gara ada yang ekonomi pasar bebas tadi di Amerika. Nah, maksud saya gini, ini kan kalau kayak gini kan bisa diambil kesimpulannya jadi tujuan pendidikan yang sejatinya di Indonesia itu adalah untuk menjadikan kayak siswa-siswanya itu menjadi tenaga ahli
kalau kita ngikutin ini jadinya kita tuh kayak dituntut sebagai tenaga pekerja, bukan sebagai tenaga ahli gitu loh. Pekerja-pekerjaan artinya kalau kalian tadi jelasin aliran rekonstruksi dari pakai Indonesia, berarti kayak nggak cocok dengan tujuan asli yang di Indonesia gitu loh, yang kayak undang-undang di undang-undang itu. Kalau misalnya alasannya tadi gara-gara ekonomi pasar bebas, terus buat jadinya dibenerin jadi biar dia tuh bisa memenuhi kebutuhan ekonomi, jadi kayak kurang gimana gitu kalau untuk diterapin di Indonesia. Maaf, izin berpendapat. Ya, silakan Ragil. Saya juga kayak setuju gitu sama Ayu, soalnya saya mikirnya kurikulumnya ini untuk membuat siswa-siswanya tuh jadi punya kecakapan gitu loh. Jadi kayak agak nggak pas kalau dihubungin sama sejarahnya. Izin menjawab. Ya, silakan Satira. Untuk pertanyaan Ayu tadi kan, apakah aliran rekonstruksianisme tadi kan diterapkan di Indonesia? Nah, kalau menurut kami itu aliran rekonstruksianisme itu diterapkan di Indonesia itu seperti contohnya pada penerapan perubahan kurikulum. Itu kan menyesuaikan dengan perkembangan zaman, menyesuaikan dengan kebutuhan pada zaman itu. Nah, itu kan sesuai dengan pengertian dari aliran rekonstruksionisme itu, yaitu mengubah susunan tatanan lama ke yang modern. Nah, untuk masalah yang ekonomi tadi, jadi tujuan kurikulum dari aliran rekonstruksionisme itu yang pertama adalah mengubah masyarakat sesuai dengan kebutuhan ekonomi. Nah, kenapa itu dikaitkan dengan sejarah? Karena itu awal dari terbentuknya aliran ini gitu. Nah, tapi karena sudah menyesuaikan dengan zaman sekarang, jadi kita tuh mengambil secara umum. Maksud dari mengubah masyarakat sesuai dengan kebutuhan ekonomi itu berarti filsafat rekonstruksionisme ini juga memandang kurikulum itu sebagai media untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Nah, tujuan sistem pendidikan itu harus diimplementasikan dalam kurikulum untuk menciptakan tenaga kerja yang memiliki keterampilan atau sifat yang dibutuhkan oleh industri atau di lapangan kerja. Demikian dari saya, terima kasih. Terima kasih Satira atas tambahannya. Bagaimana Ayu Yunita dan Ragil? Berarti pada saat itu, berarti tujuan dari aliran rekonstruksionisme ini menjadikan pendidikan itu menciptakan tenaga pekerja yang sesuai dengan kayak lapangan pekerjaan gitu kan orientasinya. Sesuai dengan kecakapan yang dibutuhkan di eranya. Iya benar, seperti yang dikatakan Ragil. Menyesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan gitu kan. Ya, sedikit menambahkan ya. Jadi kan kenapa tadi berkaitan dengan sejarah? Kita balik lagi misalnya di Amerika situ, mereka kan perekonomian mereka berubah gitu. Kalau misalnya di Indonesia itu kan gimana ya? Misalnya di kebutuhan ekonomi di Indonesia, pasar ekonomi Indonesia mengalami perubahan dari yang misalnya dari yang kita mengalami perubahan itu, makanya diperlukan kecakapan yang memenuhi kebutuhan ekonomi pada saat sekarang gitu. Makanya dibutuhkan keterampilan yang memenuhi. Misalnya tadi kan dijelasin sama Satira. Jadi kurikulum Indonesia itu mengalami rekonstruksi, penyesuaian dengan kebutuhan ekonomi di Indonesia. Tentunya perekonomian di Indonesia itu selalu mengalami perubahan kan. Makanya aliran rekonstruksionisme ini mengatakan bahwa perlunya pendidikan itu mengubah masyarakat sesuai dengan kebutuhan ekonominya.
Jadi mengalami penyesuaian seperti itu. Terima Baik, kasih terima Nadia. kasih penjelasannya. Ya, terima kasih Yunita. Apakah cukup dari teman-teman yang lain untuk menyangga dari pertanyaan Yunita ini? Mungkin Bu Novika atau Pak Somakim ada tambahan terlebih dahulu, atau mau dilanjutkan untuk membuka sesi tanya jawab berikutnya ya Bu, Pak? Lanjutin. Pertanyaan lagi ya Pak? Iya. Pertanyaan aja dulu lagi, Bernika. Berapa Bu? Lanjut ke pertanyaan lagi. Kalau masih ada yang mau baik. bertanya. Baik Bu. Baiklah, pada teman-teman sekalian yang masih ada ingin ditanyakan, saya persilahkan. Izin bertanya. Itu Ya, Bernika silakan, ada Aidil. di chat juga ada tuh. Ya, kita ke Aidil dulu ya Tiara. Silakan Aidil. Mau bertanya sedikit. Ini bagaimana penerapan aliran rekonstruksionisme pada sekolah? Itu aja pertanyaannya. Makasih. Ya, terima kasih Aidil. Ini ada pertanyaan dari Tiara juga di room chat. Izin bertanya moderator, ciri-ciri aliran rekonstruksionisme kan salah satunya yaitu pendidikan perlu berpikir tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dapatkah kalian memberikan salah satu contohnya? Kemudian ada pertanyaan juga dari Mutia. Izin bertanya, aliran rekonstruksionisme itu kan visinya mengembalikan kebudayaan yang serasi dengan kehidupan modern sehingga melahirkan kebudayaan baru yang sejalan dengan kehidupan modern. Contohnya lain dari kurikulum, apakah ada? Terima kasih Tiara dan Mutia atas pertanyaannya. Mungkin kami tutup dulu dengan 3 pertanyaan ini. Kami akan menjawab 3 pertanyaan ini terlebih dahulu. Bernika? Ya, silakan Nadia. Mungkin saya akan memberikan sedikit penjelasan dan jawaban untuk pertanyaan Muhammad Aidil. Bagaimana penerapan aliran rekonstruksionisme di sekolah? Jadi saya membaca sebuah artikel dan penelitian yang telah disusun oleh pengarangnya. Jadi beliau itu menjelaskan bahwa aliran rekonstruksionisme ini beranggapan bahwa siswa itu menciptakan penyesuaian pembelajaran mereka sendiri. Jadi kadang itu guru menjelaskan materi, namun siswa itu tidak dapat menangkap secara keseluruhan maksud dari gurunya. Disinilah rekonstruksionisme ini menyatakan bahwa siswa itu dapat menciptakan cara belajar mereka sendiri, cara menangkap materi dari yang diberikan dari guru itu melalui pengalaman-pengalaman mereka, yakni pengalaman belajar mereka dan metode yang mereka gunakan sesuai dengan siswa tersebut. Jadi mungkin itu tambahan. Ya. Ya, silakan.
tambahan sedikit bahwa jadi sebuah sekolah itu bukan hanya sekedar transfer ilmu ya, tapi juga mengajarkan nilai kebudayaan yang sebelumnya, yang seperti tujuan dari rekonstruksi kan bukan kebudayaan yang modern, memperbarui dari nilai-nilai yang sebelumnya. Jadi dia merekonstruksikan nilai-nilai tersebut secara optimal sehingga timbullah cara berpikir yang sebelumnya saya jelaskan, cara pemecahan masalahnya yang bisa lebih efektif untuk kehidupan yang selanjutnya. Jadi berpikirnya itu bukan untuk hari ini aja, bukan untuk kemarin, tapi untuk yang akan datang. Terima kasih Raisa atas tambahannya dan Nadia. Bagaimana Aidil? Saya kembalikan ke Aidil. Baik, terima kasih atas jawabannya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan atau ingin berpendapat tentang penerapan aliran rekonstruksionisme di sekolah. Saya persilahkan kalau ada yang ingin berbicara. Oke, di sini biar Ibu tambahin. Ya, Bu. Untuk rekonstruksionisme di sekolah itu kan rekonstruksionisme itu merupakan aliran yang berusaha merombak tata susunan lama dan membangun kehidupan yang bercorak modern. Ya kan, kelompok yang presentasi Bernika? Iya, Bu. Nah, aliran filsafat ini tuh menganggap bahwa penting rasanya untuk membina kembali pendidikan dalam usahanya menyelamatkan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan itu sendiri. Aliran ini menekankan bahwa sekolah itu merupakan agen perubahan seperti itu. Jadi sekolah itu harus berpartisipasi dalam masyarakat sosial, belajar, dan sebagainya. Nah, belajar itu adalah proses pembentukan ilmu pengetahuan dan murid yang berperan membuat pembentukan itu. Tugas guru adalah membantu agar proses konstruksi itu berjalan lancar. Nah, karena itulah dalam aliran rekonstruksionisme ini, guru tidak hanya berperan untuk sekedar mentransfer ilmu kepada murid, dan murid hanya mendengar. Tidak seperti itu. Di sini siswa dibangkitkan kesadarannya terhadap masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Jadi seperti membuka, mungkin sudah seringlah kita terapkan ya kalau di dunia pendidikan, kita berikan dulu masalah, kita bangkitkan dulu kesadarannya, rasa ingin tahunya terhadap masalah tersebut, baru kemudian gurunya mungkin sebagai fasilitator. Seperti itu. Itu tambah dari Ibu. Oke, silakan dilanjutkan Bernika. Ya, terima kasih Bu Novika atas tambahannya. Masih ada berapa pertanyaan, Bernika? Masih 2, Bu. Yang Tiara Dua, sama ya? Mutia. Kecil banget soalnya di layar, Ibu. Kelihatan. Dari Tiara sama Mutia, ya. Tiara. Bernika. Ya, Nadia. Silakan. Jadi mungkin saya akan sedikit menjawab mengenai pertanyaan Mutia Khairunisa. Pertanyaannya itu, aliran rekonstruksionisme itu kan visinya mengembalikan kebudayaan yang serasi dengan kehidupan modern sehingga melahirkan kebudayaan baru yang sejalan dengan kehidupan modern. Contoh lain dari kurikulum apakah ada? Jadi, seperti yang tadi sudah disampaikan sama Ibu Novika, bahwa kan sekolah ini menjadi salah satu pelopor untuk pendidikan di Indonesia. Jadi
ini keterkaitannya misalnya kita bandingkan dengan aliran perennialisme yang lalu. Jadi di sini kan ada perbedaannya kan. Jadi kalau di perennialisme itu mempunyai visi kembali ke alam kebudayaan lama. Kebudayaan lama yang regresif root culture atau kembali kepada budaya masa lampau sebagai solusi yang paling ideal. Jika kita melihat sejarahnya, pasti mereka ini punya keterkaitan kan. Nah, keterkaitan ini, nah di aliran rekonstruksionisme ini, dia tuh berusaha untuk menyesuaikan diri, kayak menyesuaikan diri dengan pendidikan yang dibutuhkan pada saat ini, misalnya di kehidupan modern. Misalnya kalau contoh lain dari kurikulum apakah ada? Misalnya saja kan kalau yang di perennialisme kemarin dia menggunakan contoh pada pakaian. Kalau di aliran rekonstruksionisme ini seperti yang saya jelaskan di pertanyaan Aidil tadi, jadi dia itu tidak menggunakan prinsip-prinsip yang lama. Jadi dia tuh menggunakan metode barunya, yang dimana guru itu sebagai fasilitator kan, yang dijelaskan sama Ibu Novika. Jadi dia menciptakan kebudayaan baru, ya ini mungkin untuk peserta didik metode belajar mereka menciptakan suasana baru mereka untuk belajar yang sesuai dengan saat ini, yakni kehidupan modern. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya untuk pertanyaan Mutia. Saya kembalikan ke Bernie. Terima kasih Nadia. Bagaimana Mutia? Ada yang ingin ditanggapi? Sama-sama Mutia, terima kasih juga atas pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditambahkan dari penjelasan Nadia tadi? Kalau tidak ada lagi, mungkin akan dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan dari Tiara. Ciri-ciri aliran rekonstruksionisme kan salah satunya yaitu pendidikan perlu berpikir tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dapatkah kalian memberikan salah satu contohnya? Mungkin akan dijawab oleh Umi. Baiklah, saya akan menjawab mengenai pertanyaan Tiara. Ciri-ciri aliran rekonstruksionisme itu kan salah satunya yaitu pendidikan perlu berpikir tujuan jangka panjang, jangka pendek dan jangka panjang. Dapatkah kalian memberikan salah satu contohnya? Untuk yang tujuan jangka panjang ini tuh terkait dengan posisi kurikulum rekonstruksionisme yang telah dijelaskan Raisya, yaitu sebagai rencana pengembangan dan pembangunan bangsa yang dijadikan dasar untuk mengembangkan kehidupan masa depan. Maaf ya, untuk mengembangkan kehidupan masa depan. Jadi maksudnya di sini kurikulum di sekolah itu salah satu tujuan dari kurikulum itu kan untuk mempersiapkan peserta didiknya untuk kebutuhan di masa depan kayak itu. Nah, kalau kaitan dari contohnya sama seperti mungkin dikaitkan dengan jawaban yang ini, yang di bagian kebutuhan ekonomi tadi, kan itu salah satunya itu dipersiapkan untuk mempersiapkan tenaga kerja sesuai dengan kecakapan. Jadi di dalam kurikulum itu terdapat keterampilan-keterampilan yang harus dicapai peserta didik yang dapat dipergunakan untuk kehidupan di masa depan, gitu. Untuk yang jangka pendeknya nanti bentar. Terima kasih Umi. Mungkin saya kembali ke Tiara terlebih dahulu. Bagaimana Tiara untuk yang jangka panjangnya? Ya, sudah paham. Terima kasih. Ya, untuk jangka pendeknya sebentar ya Tiara. Atau mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menambahkan? Teman-teman yang lain saya persilahkan.
izin menambahkan Bernika. Ya, Satira silakan. Untuk pertanyaan Tiara yang mengenai tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Nah, untuk jangka panjang tadi kan contohnya sudah dijelaskan Umi. Intinya itu untuk agar peserta didik itu tuh memiliki kualitas kan intinya. Intinya untuk jangka panjang. Nah, kalau untuk jangka pendek itu dalam pendidikan contohnya perencanaan tahunan atau perencanaan kerja dalam pelaksanaan tugas rutin. Misalkan perencanaan untuk ulangan, untuk tugas-tugas dalam jangka waktu per minggu atau per bulan, seperti itu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Tiara dulu. Apakah begitu Tiara maksudnya? Atau dari teman-teman yang lain? Ada yang ingin menyanggah, ingin menambahkan dari kelompok kami? Ayo. Bagaimana Tiara? Jangka pendeknya tuh yang seperti kalau dalam proses pembelajaran mungkin hari ini harus mencapai KD seperti itu ya, apa bukan? Saya ada KD tertentu yang harus tercapai, misalnya pada hari ini KD apa itu. Nah, terus minggu depan kompetensi dasar yang lain lagi itu apa itu, Ber? Ya seperti itu Tiara, yaitu ya kalau jangka waktu yang pendek. Kalau menurut kelompok kami seperti itu Tiara, tapi mungkin dari teman-teman yang lain ada pendapat yang lain. Boleh ditambahkan. Mungkin Pak Somakim dan Bu Novika ingin meluruskan atau menambahkan. Nah, bagus ya diskusinya. Kita cukup menjelang jam 12. Jadi Stapan mengajarkan orang harus selalu berpikir bijaksana. Ya, kalau sisi pendidikan selalu berpikir proses pendidikan bisa mengubah manusia hidup yang lebih baik. Ya, bisa mengubah kehidupan yang lebih baik. Nah, terkait rekonstruksi mengubah kurikulum. Ya, pastinya kalau Anda mengamati, kita ada perubahan kurikulum 2013, itu di latar belakangi bahwa kekurangan literasi di Indonesia itu dasarnya bisa ada kurang. Nah, masuknya kabinet baru dengan masuknya Makarim di pendidikan yang baru, milenial, bahwa zaman ini sudah perubahan begitu cepat, semua kemampuan manusia sudah diganti dengan keahlian artifisial atau kemampuan kepintaran buatan, semua sudah serba online, itu fakta ya. Dengan adanya ojek diganti oleh Gojek, ya. Taksi online, semua kita bisa panggil melalui HP pintar, komputer. Ini yang perubahan. Nah, oleh karena itu dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nah ini harus berubah kurikulum. Kalau tidak mau berubah, ketinggalan kita orang-orang Indonesia generasi penerus nanti. Ya, kita dari tahun 2030 nanti bisa ketinggalan kita. Nah, reformasi kurikulum berubahlah. Muncullah istilah kurikulum merdeka belajar. Jadi kurikulum merdeka belajar itu salah satu perubahan. Apa yang berubah?
ya siswanya merdeka belajar. Apa yang merdeka belajar? Ya guru harus tidak adaptasi hal yang baru. Misalnya tidak semua pelajaran disampaikan oleh guru. Jadi guru harus lebih pintar dari siswa. Nah, ini terkait dengan kita di Indonesia ini memang mau ngubah itu tidak mudah. Mestinya kita misalnya undang-undang guru dosen itu 2005 ditetapkan, baru berubah 2011. Ya, baru ada sertifikasi segala macam 2011. Ini lama. Nah, sekarang gimana mau merubah kebiasaan mengajar, bahwa mereka belajar itu salah satunya nulis C1 ya, C1 C2 itu diharapkan siswa belajar sendiri, cari sendiri sumbernya. Padahal guru kebiasaan mengajarkan definisi, contoh, benar ya? Iya kan? Kebiasaan guru kan? Ya sama dengan seperti perubahan guru SD itu mengajar dari mapel mau berubah menjadi tema. Nah, itu juga tidak mudah rubah-rubahnya itu ya. Nah sekarang gimana mau mengubah ngajar matematika? Jadi definisi, contoh soal, ya, C1, C2, C3. Nah, sekarang permasalahan semua harus C4 ke atas. Itu menuntut guru harus berubah kan? Nah, guru mau berubah kalau bukunya berubah. Nah, ini guru sangat tergantung buku. Nah, buku sampai sekarang belum ada buku Merdeka Belajar itu. Ya, itu perlindungan kita ya, supaya bisa berubah ya. Di samping buku, nah sekarang lagi diisukan mau pengurangan mata pelajaran untuk tingkat SMP SMA itu. Pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris mau diselesaikan di SD. Sudah dengar itu ya? Undangan P5 harus tahu gitu ya. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris akan diselesaikan di SD. Akibatnya apa? Guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris di SMA mau dikemanakan? Nah, itu juga problem. Maka butuh waktu untuk rekonstruksi di samping kurikulum juga rekonstruksi tenaga kerja. Manusianya mau dikemana gitu. Jadi banyak masalah ya mau mengubah itu ya. Apalagi ada gosip-gosip mata pelajaran agama akan dikeluarkan di kurikulum. Agama akan dikembalikan ke masyarakat. Ya, di artikel lah, masjid, gereja, itu semuanya belajar di sana. Tidak ada lagi kurikulum tentang agama. Masalahnya apa? Masalah yang muncul, guru agama kemana ke? Mereka rumah itu belum makan. Rumit gitu ya. Pening kita orang pusat itu mikirin. Nah itu mau mengubah itu, belum mengubah mata ajar berbidang studi yang ada kaitan dengan perubahan. Sekarang sudah 4G, ini sudah 5G, 5 ya. Semua serba sentuh. Kayak sentuh. Laptop kan sudah sentuh. Nanti mungkin hanya laptop itu, apa HP ini ngomong baik suara kita. Ini sudah ada sekarang ya. Yang ke depan mungkin masuk ke seperti di video, layar laptop ini masuk ke di tangan ini. Ini di film sudah ada. Ya, di ini chipnya ditanam di dalam tubuh kita. Jadi kita tidak seperti Pak Ucup ya. Pak Ucup tahu Pak Ucup. Pak Ucup dari ngam bawa HP berat ini, tidak mau dia. Lagi bahkan dia tidak punya WA, tidak bisa bawa kemana-mana. Dia tapi WA-nya di rumah ya, betul ya.
Nah, mungkin nanti chip itu ada di tangan. Ya, tidak tahu 10 tahun akan datangnya, sekarang kan di film ya. Di film sudah ada ya. Iya, Pak. Nah, film sudah ada. Sudah nggak tahu wujud nyatanya kapan. Film-film sudah ada, Pak. Di film sudah ada kan? Nah, tinggal nyatanya nanti di masyarakat. Pasti banyak orang mau masuk ke chip di dalamnya ya. Di tangan, di tubuh kita. Di sini ya, Pak. Sekali ya. Isi pulsanya bagaimana caranya nggak tahu. Ya, seperti ngisi kota kita kemarin diisi, kita tidak perlu ngisi kan, isi orang, atau sudah ada yang perubahan kurikulum. Jadi teorinya kita itu teori-teori aliran pembelajaran itu bisa dilaksanakan kalau populasinya kecil. Ya. Populasi di Indonesia ini heterogen ini berat ya, mengubah kurikulum itu. Mungkin nanti mata diskrit muncul di pelajaran SMP SMA. Kodingan, kodean. Ya. Di ekonomi, bisnis online. Kita bisa bayangkan ya. Nanti ada taman ini menjadi apa? PPG untuk apa nih belum lihat ini PPG untuk prajabatan yang ada sekarang dalam jabatannya itu pun belum tuntas PPG ini ya, sudah 10 tahun. Semua guru harus punya sertifikat profesional. Ya, ini generasi Anda generasi penerus, saya berpikir gimana kurikulum ke depan jauh lebih baik. Jangan boratus seperti sekarang ini. Jadi bicara jangka pendek. Nah, jangka pendek sekarang ini adalah kurikulum masa pandemik. Itu jangka pendek. Jadi kalau pandemik selesai ya kembali ke kurikulum asal. Pandemi ini harus ada kurikulumnya ya. Karena pembelajaran daring tidak mungkin sama dengan pembelajaran tatap muka. Nah, kalau kita tatap muka ini 2 SKS 100 menit, daringnya cukup 70-60 menit. Ya, ini apalagi ini teleponik hot setting terus pakai iPhone yang sakit tentunya. Ya Pak, ini dari jam 8 gitu ya, daring sampai sekarang. Jam 8 pagi tadi. Bimbing mahasiswa PPL, PPG. Dikali tiap hari dapat ya, dari jam 8 tiap hari. Tiap hari itu nih. Nanti jam 3 masuk lagi. Jam 3 tiap hari kayak gitu. Malam rapat. No. Jadi malam rapat lagi. Udah berdengung kupingnya nanti dah Pak. Aduh, kalau pakai earphone. Mau bimbingan, ujian. Nah itu perubahan zaman ini ya, perubahan kondisi. Harus mengikuti. Ada pertanyaan? Nadia, gimana? Mantap Nadia ya. Presentasinya, tapi Nadia presentasi ya. Silakan kalau ada pertanyaan masih ragu-ragu kita bahas ya ada. Kalau Novika ada tambahan? UTS-nya gimana Novika? Gimana Pak? UTS-nya gimana? Ini kan sudah minggu berapa nih? Kecil banget suaranya Pak. Apa sinyal Vika nih?
UTS-nya, UTS. Belum ya UTS ya? Udah siap kan belum? Oh, UTS. UTS di luar jam ini katanya. Kasih ini ngomong. Ini lagi rapat masih. Iya. Karena Ini Mbak Weni lagi rapat belum didiskusikan lagi. ini masih di Novi masih di Jambi. Belum Kan masih di Jambi, Pak. Hah? Jambi, Pak. Saya ikut Sule. Ikutlah Sule. Ikut, Pak. Tapi kan katanya daring nggak sih, Pak? Sule tapi tidak ditunjuk jadi panitia. Ya, jadi panitia di Palembang kan. Saya juga tidak ikut. Ikutlah, mainnya pesertanya jelas. Peserta kan gratis. Ini mahasiswa ini bisa suruh jadi peserta nih, Pak. Iya, daftar peserta. Gratis kok. Apa ini? Dapat sertifikat. Sudah daftar. Untuk tambah pengalaman kan nanti kalau mau penelitian juga kan Pak, kan S1 diwajibkan publikasi dah, Pak. Wajib. Nah, jadi itu biar nambah pengalaman kalau dia mau publikasi besok dah, Pak. Tanggal berapa ya ini? Sule. Bulan Oktober ini kan? Tanggal 24. Tanggal 24 dah? Yang udah daftar tadi. Ya, aktif kebayar ikut daftar ya. Kalau tidak ada pemakalah. Bapak sudah daftar, Pak, pemakalah? Tidak ada ikut pemakalah. Malas Pak, sudah kreditnya ada lebih menghitung hukum. Sudah ngirim full paper, Pak ya? Tidak kirim itu ikut jadi peserta. Tapi yang jadi peserta. Ya pribadi saya daftar saya peserta. Nah, untuk pemakalahnya biar mahasiswa saja. Mahasiswa S2 itu ada. Iya, Pak. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait rekonstruksionisme atau yang lain ya, Pak ya? Yang urgensi kalian atau itu, masalah yang lagi masalah sekarang pribadi ada rekonstruksi. Misalnya putus pacar. Itu yang menyangkut pribadi. Mohon ya, istilah mohon. Hah? Omnibus Law. Putus. Ya. Nah, ini juga suatu perubahan. Undang-undang Cipta Kerja itu juga suatu perubahan. Tapi kita tenaga kerja Indonesia tidak bisa berubah. Tenaga kerja di luar negeri itu sudah hitung berapa banyak kinerja. Ini ukurannya kinerja. Satu hari berapa jam dia menjahit satu pakaian. Dihitung orang itu. Nah, kita ini hanya izin. Izin gimana itu, jadi kinerjanya kurang, ini sehingga mau diubah undang-undang Cipta Kerja. Hari ini demo ya. Nah, kamu mahasiswa ngapain demo ikut demo ini kan pandemi. Ada yang ikut demo enggak di sini? Tidak, Bu. Ada, Bu, kemarin tidak ada ya. Pandemik sekarang, nggak boleh kerumun. Iya. Social distancing, balik-balik demo pakai COVID dah, Pak. Iya. COVID ini bahaya. Kemarin di perusahaan di Bekasi itu Epson, gitu ya. 1.197 orang kena COVID. Ya, karena dia bekerja itu kerumun. Karena kita kuliahnya daring, kan, nggak boleh kerumun. Jadi Bekasi itu satu perusahaan hampir kena semua. Di Jambi rusuh tuh, Pak. Rusuh. Nah, itu gawe mono. Dia tidak. Iya, anak STM tapi bukan mahasiswa. Iya, anak SMP, anak pelajar ikut demo. Jadi kalau demo rame-rame, biasanya ada penakut jadi berani. Ikut-ikutan teriak-teriak, lempar sini, lempar sana, kepala. Polisi itu manusia gitu. Di aniaya, dia balas aniaya. Nah, hari ini kan ada demo besar-besaran dari mahasiswa. Sudah ditandatangani, bilang lagi. Sorry presiden yang turun tangan. Tapi itu terkait dengan investasi, susahnya. Kita ada sangat investasi itu sangat menguntungkan. Pertama, orang luar negeri berani investasi di Indonesia itu
Keuntungan pertama terkait dengan tenaga kerja. Kedua, terkait dengan pajak. Jadi negara memberi fasilitas, kemudahan-kemudahan. Salah satunya membuat undang-undang cipta kerja itu mempermudah untuk investasi. Tapi saya tidak tahu, Pak juga tidak tahu apa yang didemukan oleh para buruh itu ya. Ya maunya buruh itu, kabarnya sekarang tidak ada lagi UMR ya. Bekerja itu berdasarkan UMR nggak ada ya, undang-undang baru. Iya Pak, ada yang dihilangkan. Ada yang hilangkan ya. Akan itu Kinerja ya. kabupaten atau kotanya pemerintah. Ya, berdasarkan kinerja. Berapa jam kerjanya. Ini makin rajin ya, makin tinggi gajinya. Oke, Vika ada tambahan? Tinggal nanti diskusi dengan ini ya. Dua UTS-nya. Iya, Pak. Nanti didiskusikan dengan Bu Weni terkait dengan UTS kita bagaimana. Masih ada lagi yang bertanya? Jika tidak ada, kita cukupkan di sini mungkin ya Pak, karena waktunya juga sudah. Iya, sudah jam 12 ya. Oke, kita sampai sini saja. Kembalikan ke kelompoknya mungkin Pak ya untuk menutup dulu. Ya, Silahkan, kelompoknya coba. dulu kelompoknya. Presentasinya. Kelompoknya, siapa kelompoknya? Nadia. Ya, Beka. Mau dibaca kesimpulan dulu atau langsung tutup, Bu? Ya, silakan tutup, Pak. Ya, silakan kesimpulannya. Baiklah, Raisa Novita akan menyimpulkan dari diskusi hari ini. Saya persilahkan. Baiklah, kesimpulan hasil diskusi pada hari ini, yaitu kelebihan dari aliran rekonstruksisme adalah mengikuti perkembangan zaman, meningkatkan peran murid dan guru, siswa terbuka pada lingkungan sosial. Kekurangannya, masuknya politik ke pelajaran, tidak fokus perkembangan anak. Terbuka perubahan teknologi sosial masyarakat, kurikulum bisa berdasarkan aliran rekonstruksi tidak berubah akan biar tidak ketinggalan zaman. Perubahan dibutuhkan dan disesuaikan kecakapan dengan lapangan pekerjaan yang memenuhi. Mengalami penyesuaian sesuai dengan tujuan yang mengubah masyarakat sesuai kebutuhan ekonomi. Pada penerapannya, menekankan sekolah itu agar perubahan dan berpartisipasi dalam masyarakat sosial belajar. Gurulah yang membantu agar proses pembentukan, agar proses konstruksi itu berjalan sehingga guru tidak hanya transfer ilmu, tapi juga memberikan nilai-nilai dan kesadaran masalah sosial di masyarakat. Cukup dari kesimpulan dari saya. Ya, terima kasih Raisa atas kesimpulannya. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf, pada Allah kami mohon ampun. Saya mewakili teman-teman yang lain, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak. Selamat siang Pak. Terima kasih kepada kelompok yang telah mempresentasikan. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Kita tutup Pak ya perkuliahan kita hari ini. Baiklah. Marilah bersama-sama kita tutup perkuliahan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Oke, sekian perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan lagi ya. Nanti untuk UTS-nya dikabari.